Selamat berjumpa dengan tutorial akuntansi. Kali ini kita akan mempelajari akuntansi perusahaan dagang bersama Katarina Erni Ketikawati. Silahkan menikmati. Perusahaan dagang dalam hal ini khususnya dokumen sumber. Dokumen sumber ini sebagai sumber pencatatan ketika bagian pembukuan akan melakukan laporan keuangan. Maka sangat pentinglah kita mempelajari dokumen sumber. Dokumen sumber pada perusahaan dagang yang pertama adalah kita contohkan BKM. Di sini bukti penerimaan kas dengan nomor BKM ini sebenarnya sudah sebagai salah satu cross check ya, bahwa bukti penerimaan kas di sini BKM, bukti kas masuk. BKM 12/1 ini artinya bukti kas masuk pada bulan 12 atau pada bulan Desember. Strip 1 ini menandakan bahwa transaksi ini baru pertama kali, meskipun tertanggalnya 3 Desember. Kemudian UD Buana ini menandakan bahwa yang membuat bukti transaksi ini adalah perusahaan atau UD Buana. Kepada siapa atau dari siapa? Maka kita lihat di sini. Di dalam perusahaan dagang, setiap pengeluaran dan penerimaan kas itu harus selalu mulai cek, karena setiap hari atau akhir pada hari itu akan diserahkan ke bank. Jadi semua berupa cek, kecuali nanti di bawah 1 juta bisa menggunakan voucher kas kecil. Baik, kita kembali ke bukti yang pertama, yaitu bukti penerimaan kas. Di sini harus ada keterangan diterima dari siapa. Dalam hal ini dicontohkan dari JBLX. Sejumlah berapa? Sejumlah 34.100.000. Dalam hal ini harus ada jumlah, berarti dalam bentuk angka, kemudian dengan huruf dalam bentuk huruf atau kalimat. Kata rupiah di sini menunjukkan bahwa rupiah ini menandakan terakhir atau sebagai penutup dari sejumlah uang dalam huruf. Bukti penerimaan kas ini juga harus ditunjukkan dengan keterangan untuk apa uang itu diterima, dari siapa. Nah, keterangan di sini adalah pelunasan faktur nomor 1112 tertanggal 25 Desember. Nah, dalam hal ini menandakan bahwa penerimaan kas ini dari JBLX atas piutang kita atau piutang UD Buana kepada JBLX pada tanggal 25 November. Nah, dalam hal ini ada diketahui, kemudian ada diterima. Diketahui ini adalah sebagai manajer keuangan dari UD Buana. Sedangkan diterima oleh ini adalah bagian bendahara atau pemegang kas. Dibukukan oleh ini nanti yang melakukan adalah bagian pembukuan atau dalam pencatatan. Nah, setelah dokumen ini dimasukkan atau dicatat, maka dalam hal ini harus ada paraf dan nama oleh pihak pembuku. Dokumen sumber berikutnya. Bukti pengeluaran kas. Dalam hal ini nomornya BKK atau bukti kas keluar. Masih sama, bulan Desember untuk transaksi yang pertama. Tertanggalnya 1 Desember. Saya ulang, tanggal di sini belum tentu akan sama dengan yang ada di atas di sini. Kemudian kita lihat di sini ada cek dicentang. Maka pengeluaran kas juga melalui cek dibuktikan dengan ada nomor cek. Misalkan di sini CP12/001. Untuk apa kas ini dikeluarkan? Dalam hal ini dibayar kepada karyawan UD Buana, berarti pembayaran gaji karyawan. Gaji karyawan bulan apa? Di sini sudah ada keterangan gaji bulan November 2018. Di sini harus ada jumlah dan juga harus ada huruf. Maka sekali lagi rupiah ini sebagai penutup pada kalimat atau huruf besarnya nominal. Setiap bukti transaksi harus disetujui oleh bagian keuangan, kemudian dibayarkan oleh pihak siapa? Nah, di sini adalah bagian pemegang kas. Bukti penerimaan kas tadi di sini diterima oleh, namun
ketika kita pada bukti pengeluaran kas dibayar oleh, kebetulan ini sama, pejabatnya sama atau pelakunya sama, dibukukan nanti bila sudah ada pencatatan. Baik, bukti atau dokumen berikutnya adalah voucher kas kecil. Ini masih sama, dibuat oleh UD Buana dengan nomor V12/1. Strip 1 merupakan transaksi voucher kas kecil yang pertama. Tertanggalnya berapa? Tanggal 2 di sini. Voucher kas kecil itu dimaksudkan untuk pengeluaran yang di bawah 1 juta atau tergantung dari perusahaan atau ketentuan-ketentuan dari perusahaan. Ada yang di bawah 2 juta, ada yang 1 juta, tapi pada prinsipnya tergantung dengan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan. Voucher kas kecil ini dibuat ketika tidak ada pendukung dokumen lainnya seperti nota atau kwitansi atau faktur penjualan atau faktur pembelian, maka dibuatkan voucher kas kecil. Di sini dicontohkan dibayarkan kepada percetakan kemenangan. Untuk apa? Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan atau biaya iklan ya. Ada jumlah, ada huruf. Kemudian disetujui oleh pihak manajer keuangan, Raka, dan dibayarkan oleh KK. Masih sama, dibukukan nanti bila ada pencatatan, baru ada paraf di sini. Dokumen sumber yang berikutnya adalah di sini ada tulisan UD Buana, berarti yang membuat adalah pihak Buana. Kemudian kepada siapa di sini sudah ada digital effect. Kemudian di sini ada nomor V. Di sini menunjukkan bahwa ini adalah faktur. Nah, faktur apa? Yaitu faktur penjualan. Karena di sini ada kepada. Ciri yang kedua, kalau itu faktur penjualan, di sini kopi tapi bulatan utuh, tidak terputus-putus. Kemudian di sini ada purchase order, berarti ada permintaan pembelian dari pihak Digital Alex. Saya ulangi, ini faktur dibuktikan dengan nomor V12/1. Kemudian di sini adalah perusahaan yang membuat pencatatan, dan di sini ada kalimat kepada yang terhormat Digital Alex, berarti adanya transaksi penjualan dari pihak UD Buana kepada Digital Alex. Dalam faktur penjualan ini harus rinci terisi seperti berikut ini. Jadi ada kuantitas, ada item, ada deskripsinya, kemudian harga per item, kemudian harga total. Langsung masuk PPN maka baru jumlah. Semua ini harus diisi secara rinci. Jadi di sini ada kuantitas 9 untuk item HPP, kuantitas 7 untuk item DL. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa total jumlah untuk total harga 260, kemudian PPN 10% ya, itu 26 juta, sehingga total yang dikeluarkan atau di faktur penjualan sebesar 286 juta. Masih harus ada otorisasi dari pihak manajer keuangan yaitu Raka dan salesman Siva. Yang perlu perhatian di sini tadi dibayar kemudian diterima, namun pada faktur ini di sini sudah bukan bendahara lagi atau pemegang kas, tapi salesman. Jadi yang menjual itu siapa? Di sini dicontohkan Siva. Berikutnya kita akan menginjak pada nota kredit di sini. Nota kredit di sini ada kuncinya atau ada ciri-cirinya. Di sini ada nomornya NK, jadi nota kredit. Kemudian di sini ada tulisan kopi dan putus-putus ya garisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita pernah menjual ke Digital Alex, kemudian muncul piutang kepada Digital Alex. Kita kreditkan, berarti piutang kita terhadap Digital Alex sudah berkurang. Maka di sini nota kredit. Nota kredit juga akan rinci seperti berikut, kuantitasnya berapa, item yang dikembalikan berapa, kemudian harga per unit berapa. Masih sama, harus ada disetujui yaitu manajer keuangan dan sales. Jadi yang menerima retur itu siapa? Harus ada buktinya, ada di sini. Jadi diotorisasi. Berikutnya di sini adalah PT Margonda. Kita perhatikan di sini yang membuat adalah PT Margonda kepada siapa? UD Buana. Berarti ada pembelian dari pihak UD Buana.
kita sebagai UD Buana berarti kita pernah membeli kepada PT Margonda. Di sini faktur, tidak ada tulisan kopi. Perhatikan ya, tadi ada kopi dibunderi utuh dan kopi yang ada garis titik-titik. Nah, ini namanya bukti atau faktur pembelian. UD Buana membeli kepada PT Margonda. Di sini ada prokes. Kemudian ada termin N30, maksudnya kita membeli secara kredit dan dibatasi pembayarannya sepanjang atau 30 hari setelah tanggal transaksi. Di sini masih sama jumlah dengan huruf dan keterangan. Keterangan di sini ada di klausul di bawahnya, kuantitasnya, itemnya, deskripsinya, dan jumlah totalnya. Ingat di sini bagian penjualan. Tadi sales kalau kita faktur penjualan. Ketika faktur pembelian, mohon maaf, saya ulangi, di sini adalah bagian penjualan. Karena apa? Ini yang membuat adalah PT Margonda di sini, ya, kepada PT UD Buana. Berikutnya, dokumen berikutnya adalah di sini ada nota debit. Nah, ini yang membuat siapa? PT Margonda. Kalau kita perhatikan di sini ada tulisan kopi dan garis putus-putus. Ini ada artinya bahwa ada pengembalian. Jadi ketika kita tadi membeli secara kredit muncul hutang, nampak di sebelah kredit, maka karena kita mengembalikan maka hutang kita didebetkan, sehingga di sini namanya nota debit. Jadi hutang UD Buana kepada PT Margonda akan berkurang. Berkurang berapa? Di sini 45.100.000 dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini hati-hati. Di sini ada sudah mengetahui bagian penjualan dan bagian pembukuan. Ini sudah bukan lagi Raka, di sini bukan Kiki, ya. Karena apa? Ini karyawan pihak PT Margonda. Di sini sudah dibukukan oleh si Nono. Ya, jadi ada nota debit, nota kredit. Nota debit di sini ada putus-putus karena kita lihat dari pihak UD Buana. Berikutnya di sini ada nota kontan. Jadi ketika kita menjual secara tunai, maka yang kita buatkan adalah nota kontan. Ini pihak penjualannya dari pihak siapa? UD Buana. Nah, penjualan tunai di sini tidak perlu kepada siapa kita jual, tapi langsung diisi keterangan penjualan tunai. Di sini salesman, bukan pemegang kas ya tadi ya, bukan Kiki tapi salesman. Setiap ada penjualan maka berhubungannya dengan salesman. Baik, ada beberapa dokumen tadi sudah kalian saksikan, kalian pelajari. Nah, kita pada pertemuan berikutnya akan membahas fungsi atau bagaimana setelah fungsinya kita akan mencatat dalam pembukuan. Untuk sampai di sini dulu, yaitu dokumen sumber. Selamat belajar. Terima kasih.